Oke, baik. Saya ingin bicara ini dengan cepat saja. Karena ini firman Tuhan sudah sering diulang-ulang. Jadi kita perlu untuk firman Tuhan ini benar-benar menguasai kehidupan kita. Sudah tahu tentang bagaimana konstruksi mental itu, ya. Baik, kita percaya bahwa waktu kita terima Yesus, roh kita sudah diperbaharui. Amin. Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu lagi minta Tuhan perbaharunilah roh saya. Karena Roh Kudus sudah ada dalam kita. Roh Kudus menetap di dalam kehidupan kita. Yang kita perlu perbaharui itu adalah beberapa hal dalam kehidupan kita. Kita perlu perbaharui identitas kita, saudaraku. Pikiran, kebiasaan, perkataan-perkataan kita. Ini yang perlu. Waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita, kita percaya bahwa Dia berikan kepada kita kehidupan. Kehidupan yang kita bilang kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang pikir bilang begini, wah udah kalau gitu saya mati masuk surga, that's it, cukup. Saudara, kita tahu bahwa surga turun ke bumi, amin. Kita bukan naik ke surga, ke sana kita pergi tapi surganya turun ke bumi. Lalu, ini juga yang penting dalam kehidupan kita. Ada level yang berikutnya, saya terima Yesus, saya mau melayani Tuhan. Apakah cukup sampai di situ? Saya terima seluruh hidup saya buat Tuhan. Saya mau pokoknya semua apapun yang saya kerjakan untuk Tuhan, melayani Dia. Kalau itu cuman itu saja dalam kehidupan kita nggak terima yang kita bilang itu paket yang full yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus terima paket yang full yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, saudaraku. Apakah paket-paket yang full itu yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita? Tentu mari kita lihat Galatia pasal yang keempat ayat yang kelima. Galatia 4 ayat 5. Hal pertama yang Tuhan Yesus kerjakan ketika berikan keselamatan kepada kita adalah ciptakan kepada kita identitas yang baru. Dikatakan Galatia 4 ayat 5, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Haleluya. Kita diterima jadi anak. Saudara percaya bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan? Alkitab bilang ini, barang siapa terima Dia, diberi kuasa supaya apa? Jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anak itu punya arti kita mendapatkan identitas yang baru ini. Kita mendapatkan apa? Keintiman dengan Tuhan. Mendapatkan akses pada apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Saudara percaya bahwa saudara intim, saudara bayangkan kita ini terima apa? Keintiman antara kita dengan Tuhan kita. Anak dengan orang tua, dengan ayahnya saja, saudaraku, apa yang anak punya, apa yang orang tua punya, papanya punya, anaknya juga punya, saudaraku. Ini kalau bicara tentang ahli waris, kita adalah anak, kita juga memiliki ahli waris. Bayangkan. Tapi sekarang ini ya, memang apa yang bapaknya punya, anaknya punya. Tapi bukan apa yang anaknya punya, bapaknya punya. Enggak ya sekarang. Ya, itu pokoknya semua orang tuanya punya, anaknya punya, saudara. Saya mau bilang begini, semua yang Tuhan punya kita punya. Amin. Itu adalah Tuhan berikan kepada kita. Dan identitas yang baru ini yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan kita punya keintiman. Relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya pergi ke Indonesia kemana-mana ceritakan Yesus kepada semua orang. Selalu saya bilang bahwa saya nggak ngomong agama. Semua di mana semua orang pakai jilbab di mana-mana. Saudara saya ceritain Yesus. Di Indonesia kan sekarang saudara tahu. Wah, orang pakai kerudung itu udah di mana-mana kan saudara. Jadi itu kesempatan untuk menyampaikan bahwa Yesus mengasihi kehidupan mereka. Nggak ngomong agama. Karena Kristen bukan agama, amin. Kristen hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka tahu, oh begitu, iya. Kita juga nggak main Kristen-Kristenan. Jadi mereka, oh jadi Yesus juga mengasihi saya. Kemarin saya check in, saudaraku naik Kuantas ke sini, orang yang bawa troli yang sama-sama saya itu, dia nggak ngerti. Baru saya kasih tahu bahwa, iya Pak, Bapak juga dicintai Tuhan, namanya Yesus Pak. Jadi bukan datang untuk satu golongan, bukan buat Kristen doang, buat Bapak juga.
Karena orang selalu bilang, saya ini agama saya lain. Inilah saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa kekristenan itu hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan itu yang gak dapat dipisahkan oleh apapun, oleh siapapun. Jadi ada 7 identitas, saudaraku, yang kita perlu pikir, latih sebagai sesuatu yang penting, bahwa kita terima keselamatan oleh Kristus, itu kita unik, amin. Kita anak-anak Tuhan, kita unik. Coba saudara bilang unik. Tidak ada duanya orang di dunia seperti saudara. Saudara unik, spesial di mata Tuhan. Tidak ada duanya orang di dunia seperti Johnny, ya. Dia unik dan spesial di mata Tuhan. Yang berikutnya kita berkuasa. Coba saudara bilang berkuasa. Wow, kita berkuasa. Kita mengusir setan dalam nama Yesus. Roh jahat, kuasa gelap dihancurkan dalam nama Yesus. Kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan semua apa yang Alkitab katakan. Baru dikatakan juga kita baru, saudaraku. Kita baru di dalam Tuhan. Siapa dalam Kristus dia ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Haleluya. Lalu kita apalah? Kita kudus. Puji Tuhan, kita orang-orang kudus. Walaupun bukan dari kota kudus, kita kudus. Kita merdeka. Waktu anak itu merdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Haleluya. Bayangkan kemerdekaan Tuhan berikan buat kita. When the Son set you free and you will free indeed. Saya suka banget ayat ini. Bahwa kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Tidak diperhamba lagi oleh kerajaan kegelapan. Oleh budak dosa. Enggak sama sekali. Kita merdeka. Kita berkenan. Saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Tidak usah pakai perantara-perantara lagi. Kita langsung datang. Dulu kan biasanya ada orang harus bicara sama imam dulu. Bicara sama pendeta dulu. Ada juga sekarang bicara sama pastor dulu, baru pastor berdoa supaya dosanya diampuni. Saudaraku, kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Nah, minta apa saja, itu dahsyat. Step ini gak main-main, bukan sembarang minta-minta. Step ini adalah akses yang dimiliki, yang punya identitas anak dalam Tuhan. Sebab itu Yohanes 15 bilang gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, minta kepada Tuhan, kita akan menerima. Tadi saya kan biasa bawa roti hidup. Tadi pagi saya tarik ayat, dikatakan mintalah. Mintalah apa saja. Waktu kamu meminta, kamu menerima. Terus saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Biar ini barang-barang saya masuk semua Tuhan. Biasanya kita kan kalau sudah tuh pengen cepat-cepat keluar. Dan saudara, Tuhan itu tolong saya tadi dengan luar biasa. Saya punya dompet itu saudara. Itu dompet saya masuk ke toilet, saya lihat dompet saya ketinggalan di pesawat. Itu yang saya bisa taruh paspornya di luar, tapi dompetnya di atas bangku. Lalu pas saya bilang gimana, nggak mungkin kan kita mau ke pesawat, saya harus tunggu pakai lost and found. Dan lost and found itu perlu banyak waktu. Tiba-tiba saya keluar, ada pegawainya orang Kuantas lewat. Saya, excuse me sir, saya kejar dia. Saya bilang saya punya dompet itu ketinggalan. Oh, nomor berapa? Saya kasih tahu nomor seat saya. Dia pergi, saya tunggu. Terus dia datang. Dia bilang, are you sure you are in 28C? Saya bilang, ya. So where is your boarding pass? Saya cari-cari boarding pass saya. Saudara, saya punya boarding pass juga ketinggalan di pesawat. Memang nomor 28. Rupanya C itu dari Makassar ke Jakarta, C-nya. Dia bilang, I don't think you're C. Terus dia bilang, oh I think you are G. Oke, oh iya. Dan puji Tuhan saya orang dapat kursi 3 itu, saya bisa tidur tadi malam. Terus dia dan ini yang luar biasa. Saya karena cari boarding pass, saudara. Cari boarding pass. Tahu nggak saya dapat apa di dalam tas saya? Pisang. Pisang, saudaraku. Saya gini, oh my God. Ini pisang. Saya nggak tahu, saya taruh ada satu pisang di situ kan, biasa kalau saya lapar taruh pisang. Oh my goodness. Terus saya ambil pisangnya, saya buang dong. Saya bilang, oh puji Tuhan. Haleluya. Udah selesai itu. Terus dia bilang, oh ini namanya Marlina Tangkesalu. Dia eja gini. Terus dia bilang, okay, just wait here. Datanglah orangnya. Dia bilang, you are in G, so this is your purse. Saya ambil, saya bilang, Tuhan terima kasih. Singkatnya periksa-periksa barang.
Saya akan bawa perjamuan kudus, saudara. Saya juga bawa ada yang lain, ada nitip dengan saya. Saya bawa keripik, nanti saudara bisa makan keripiknya. Jadi saya declare, masuklah saudaraku sama anjing itu. Dan saudara bisa tebak apa? Kalau ada pisang di situ. Saya bisa keluarkan mungkin berapa ratus dolar, saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun toh dilihat saya punya, ada beberapa orang sih nggak tahu kenapa sekarang main foto-foto ya, foto gitu. Terus saya pikir gini, Tuhan terima kasih. Saya bisa lolos dan mintalah. Semuanya bisa lolos dan saya nggak perlu ada hal-hal yang lain. Dan Tuhan baik. Inilah yang kita bisa datang kepada Tuhan kita, saudaraku, anytime. Ya, di dalam segala waktu. Saya bisa melihat bahwa itu tentunya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ini penting identitas ini. Sehingga dalam peperangan hidup kita ngalami peperangan hidup kan. Waktu iblis mengusik kita, masa lalu kita, saudaraku. Identitas ini yang kokoh tertanam dalam kita. Mengerjakan confident itu yang dari dalam kita. Jadi akses yang Tuhan berikan buat kita juga, mintalah. Ini perlu. Di identitas ini muncul kata penting ini, iman. Amin, saudaraku. Kita dipercayai. Saya bilang seperti tadi bahwa kita adalah ahli-ahli waris. Jadi iman ini penting dalam kehidupan kita. Kita coba lihat Ibrani 12 ayat 2. Hopefully ini adalah ayat yang terakhir. Kita lihat dulu. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya, Alkitab bilang ini, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini ayat 2 dari pasal 12 Ibrani bilang, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Saudara mungkin pikir apa memimpin dalam iman? Dia adalah, saudara dikatakan adalah the author, itu dalam bahasa Inggrisnya. Adalah author kan penulis, saudaraku, yang menulis dari awal sampai akhir dari kehidupan kita. Iman kita kepada Kristus. Dia adalah, saudaraku, yang menyempurnakan iman kita. Jadi artinya hanya oleh dan di dalam Kristus saja. Jadi kita percaya bahwa iman kita itu sampai kepada apa? Kesempurnaannya. Iman itu hidup, berdiam di dalam kita. Jadi kita yakin bahwa iman itu timbul daripada apa? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi itu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita terima keselamatan. Dia berikan kepada kita firman-Nya dalam hidup kita. Firman Tuhan ini yang masuk dan tertanam melalui iman kita di dalam kita. Kemudian di-trigger oleh apa? Pikiran kita. Makanya kita perlu 4 hal ini yang sangat penting, yang ulang-ulang. Saudara sudah lupa, ulang-ulang perlu dalam kehidupan kita. Identitas kita baru. Kita perlu juga apa? Pikiran-pikiran kita yang baru. Karena kalau identitas kita dibangun, iman ditaruh dalam kita, sehingga oleh iman kita diberi akses kepada apa? Pikiran Tuhan. Amin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini iman kita, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Masalahnya kita ini terbiasa dengan hal-hal secara apa? Jasmani. Tapi kita perlu dalam kehidupan kita, saudaraku, kita ditaklukkan kepada apa? Pada pemikiran-pemikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Ini tentunya adalah hal yang apa? Pikiran itu adalah alat untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ini penting. Jadi medan pertempuran kita terbesar dalam mana? Dalam pikiran kita. Daging itu versi apa? Lawannya apa? Roh. Galatia suka bilang gini, kalau kamu menuruti keinginan roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kamu menuruti keinginan daging, kamu tidak akan menuruti keinginan roh. Makanya kita perlu dalam kehidupan kita terus kasih makan roh kita. Kasih feed our spirit with the word of God. Dengan firman Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya bahwa kita bisa hidup oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa hidup akan kebenaran firman Tuhan. Saudara pegang kebenaran firman Tuhan. Saudara perkatakan firman Tuhan. Saudara kalau susah, seperti tadi saya baru dengar kesaksian yang terakhir-terakhir aja. Ya, Lala mengalami hal yang demikian. Saya percaya saudara, walaupun di tengah-tengah kesusahannya, dia pasti perkatakan firman Tuhan.
Waktu kita perkatakan firman Tuhan, saudaraku, saya yakin ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya seharian ini, saya pikir, wah saya harus awake ini. Tapi saya perkatakan firman Tuhan, saya kuat dalam Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Alkitab bilang, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lelah, mereka berjalan tidak jadi lesu. Wow, waktu kita katakan orang menantikan Tuhan, amin, saya menantikan Tuhan, saya dapatkan kekuatan baru. Di tengah-tengah masalah yang sulit, kadang rumah tangga kita mungkin yang on off, saudaraku. Ya, kadang-kala adem ayam, kadang-kala piring terbang, saudara. Kadang-kala terjadi hal-hal yang lain. Kok ini persoalan terus datang, yang tahu alamat rumah kita. Tapi saudara, kita terus perkatakan firman Tuhan. Kenapa kita tidak bisa lepas daripada persoalan finansial dalam kehidupan kita? Kenapa ya? Saudara, kenapa kita tidak bisa terlepas dari masalah perhubungan dengan orang lain? Kenapa kita tidak bisa terlepas daripada masalah-masalah iri hati, cemburuan, kedengkian dalam kehidupan kita? Saudaraku, ini perlu dalam kehidupan kita terus latih dalam hidup kita. Kita apa? Kita ambil pikiran Kristus. Kita perkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita kasih makan roh kita. Karena saudaraku, kalau kita berhenti sampai di sini dalam kehidupan kerohanian kita, kita mau lebih lagi, kita mau lebih maju lagi di dalam Tuhan. Dan saya yakin banyak perkara-perkara besar Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, Yesus adalah pribadi yang memberi pertumbuhan. Maka pikiran kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Nah, sering-seringlah mengecek apa yang bertumbuh di pikiran saudara. Bersihkan dan dari semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini, apa yang kita biarkan tumbuh di pikiran kita akan jadi hutan yang lebat. Kita yang putuskan apa yang ada yang tumbuh di situ. Kita putuskan jika yang tumbuh di situ ilalang kemalasan, ilalang pornografi, ilalang kebencian, ilalang merasa bahwa orang lain mungkin lebih baik dari kita, saudaraku. Hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Ilalang yang merasa bahwa kayaknya gue gak ada waktu nih buat Tuhan. Saudara, ini yang ada dalam pikiran kita ini, itu akan jadi apa? Hutan yang lebat. Jadi untuk semua hal yang tidak berkenan saat mulai tumbuh, pangkas itu, potong itu, matikan itu dengan segera. Keputusan itu ada di dalam saudara dan saya. Kita yang putuskan itu. Amin, saudara. Makanya kita perlu terima kemenangan daripada Tuhan. Saya bacakan ini. Pikiran yang dibiarkan tertanam oleh cara berpikir duniawi, lama-kelamaan akan memenuhi dan menguasai kita sedemikian, sehingga mata hati kita jadi gelap dan liar, hingga akhirnya kita dibuat gagal dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kita nggak bisa lagi bedakan apakah ini suara dan kehendak Tuhan. Sebab itu inilah pikiran itu harus apa? Penyalurannya adalah iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, mati. Seperti tadi yang saya mau bilang buat saudara sekalian, mari kita putuskan sendiri. Kita minta pikiran Kristus jadi pikiran kita. Kenapa ada Filipi 4 terus saudara baca pasal yang keempat ayat 1 sampai 8 terus di situ saudara baca di rumah. Semua yang baik, yang suci, yang manis, sedap dengar, sebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau ini terjadi, maka Allah sumber damai sejahtera akan pelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang berikutnya kedua, 3 dan 4 itu tentang 2 dan 3 tentang kebiasaan, ya. Kita perlu bangun kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan untuk cinta firman Tuhan. Kebiasaan untuk melakukan firman Tuhan. Kebiasaan ini tentu butuh apa? Satu kata aja ini, disiplin dalam kehidupan kita. Butuh itu. Butuh kedisiplinan. Kebiasaan untuk terus ambil waktu terus. Jangan bolong, ambil waktu terus untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Kemarin ada satu ibu datang ke Toraja, saudaraku. Dia berbicara tentang hal yang sangat sederhana. Dia bicara tentang kita memuji Tuhan dalam hidup kita. Kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu saja. Dia bilang, saya keliling banyak khotbah tentang hal ini. Dia bilang, saya bukan pengkhotbah yang teologi yang begitu. Saya khotbahkan ini ya Tuhan Tara yang bisa mengubah orang. Lalu dia khotbah saudaraku di beberapa tempat, berapa kali. Dan saya ada di situ, saya dengar. Saya bilang, iya perlu itu. Perlu ucapan syukur, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan perlu sendiri dengan Tuhan. Perlu sendirian.
Kadang-kadang kita nggak suka sendiri, kita suka rame-rame. Bahkan doanya juga rame-rame. Coba punya waktu sendiri. Sendiri dengan Tuhan. Saudara, kalau kita merasa bahwa kita nggak pernah sendiri untuk bicara dengan Tuhan, itu ada sesuatu hal yang kita pikir, wow, itu we need that. Itu perlu itu. Saya suka di Toraja biasa karena di gereja di Toraja itu ada menara doa. Ada menara doa di situ, di GBI Kasih Persaudaraan. Anytime siapa aja bisa masuk situ. Dan itu orang sudah ditulis jam 6 sampai jam 7 ini yang berdoa, jam 7 sampai jam 8 ini yang berdoa. Tapi ada satu penjaga di situ, dia bilang kalau orang nggak masuk Kak, saya yang masuk Kak. Kalau orang nggak ada dan dia sampai akhirnya dia tidur di situ. Dia ada di situ. Kamu punya kamar kan? Aku suka di sini Kak. Terus saya kemarin pikir saya mau naik ke atas deh. Saudara tahu kan saya tidak bisa main gitar. Saya ambil gitar saudara. Saya nyembah saudara. Haleluya, gitar kemana, penyembahan saya kemana. Tapi saya percaya penyembahan saya naik ke Tuhan gitulah ya. Karena Tuhan bukan melihat skill kita, Tuhan melihat hati kita. Wah, saya menghibur diri saya sebenarnya. Padahal kalau ada Bang Joy bilang, wah orang juga gak enak kali dengarnya. Tapi saya sendiri pada saat itu dan I feel just like Lord, wow, pour out my heart before Him. Dan saudara ngalamin itu tentunya. Teruskan saudara. Teruskan. Kalau saudara rasa saat ini saudara jarang, saudara kurang, mari kembali. Mari datang kembali. Cari Tuhan. Cari wajah Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun saudaraku. Kebiasaan yang benar, kebiasaan yang tepat. Dan tentunya perkataan kita. Gak ada yang lain. Kita tahu bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya. Siapa yang suka menggemakannya, itu memakan hasilnya. Itu bahasa sehari-harinya. Oleh sebab itu mari kita juga perkataan Kristus jadi perkataan kita. Mungkin next week saya akan bicara banyak tentang hal ini. Tapi kita ada di zaman di mana perkataan semakin rendah nilainya. Ya. The most important of you is your word. Seperti Tuhan dengan perkataannya demikianlah dikatakan biasanya. Ya, seorang pria atau wanita dengan perkataannya. Kita perlu dalam kehidupan kita perkataan Kristus jadi perkataan kita. Perkataan kita bisa bunuh orang lain. Ya. Perkataannya kita juga saudaraku bisa memberkati orang lain. Di Rock Makassar bulan lalu temanya adalah tentang disiplin ya, of the mind. Ya, itu disiplin of the mind. Saya percaya bahwa apa yang ada di pikiran kita itu juga ada dalam perkataan kita. Mari kita mau perkataan Kristus jadi perkataan kita. Perkataan yang membangun, yang menguatkan, perkataan yang menasihati. Kita yang ada di Auburn ini ya, mari kehidupan saling terus kita tetap jaga. Kehidupan saling memberkati, saling membangun, ya, saling mengasihi, saling menerima satu sama lain. Dan kita percaya bahwa Allah sumber damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Terus pelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bangun 4 hal ini dan kita menghidupinya dalam hidup kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa, saya selesai.